Bagian E, ingkaran pernyataan majemuk. Pada bagian ini akan dibahas ingkaran atau negasi dari bentuk-bentuk pernyataan majemuk yang telah dipelajari. Yang terdahulu telah kita pelajari negasi dari pernyataan tunggal, yaitu jika P adalah suatu pernyataan yang nilai kebenarannya benar, maka ingkaran dari pernyataan tersebut adalah non-P, notasinya seperti ini atau seperti ini, yang bernilai salah. Dan sebaliknya, jika P bernilai salah, maka non-P bernilai benar. 1. Negasi dari konjungsi. Misalnya, pada suatu hari sekolah memberitahukan kepada siswa bahwa besok pagi para siswa diwajibkan memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Pernyataan yang sesuai untuk kondisi ini adalah para siswa wajib memakai sepatu hitam dan kaos kaki putih. Apabila seorang siswa memakai sepatu hitam tetapi dia tidak memakai kaos kaki putih, maka siswa tersebut melanggar ketentuan. Demikian pula ketika ada siswa yang memakai kaos kaki putih tetapi sepatunya tidak hitam, maka dia juga melanggar ketentuan. Terlebih lagi ketika siswa tidak memakai sepatu hitam maupun kaos kaki putih. Berdasarkan ilustrasi ini, pernyataan P dan Q akan teringkar apabila salah satu atau keduanya di antara P atau Q ada yang teringkar. Oleh karena itu, ingkaran dari P dan Q adalah pernyataan non-P atau non-Q. Jadi, negasi dari P dan Q itu ekuivalen dengan negasi P atau negasi Q. Hal ini dapat ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini P-nya adalah BBSS, lalu Q-nya BSBS. Kemudian non-P-nya itu berarti lawan dari P. Kalau P-nya B, maka non-P-nya S. Kalau P-nya S, maka non-P-nya B. Kemudian non-Q itu lawan dari Q. Kemudian di sini P dan Q-nya, seperti kita telah ketahui bahwa konjungsi itu bernilai benar hanya jika kedua pernyataannya bernilai benar. Nah, kemudian di sini untuk yang non-P atau non-Q, itu kita perhatikan tabel yang ini, kolom yang ini, non-P dan non-Q-nya. Kemudian kita ingat kembali aturan untuk disjungsi. Disjungsi itu hanya bernilai salah ketika kedua pernyataan bernilai salah, sehingga di sini S-nya hanya ketika non-P dan non-Q-nya sama-sama salah. Pada tabel di atas terlihat pada kolom P dan Q dan kolom non-P atau non-Q, nilai kebenarannya saling berkebalikan. Jadi ketika P dan Q-nya benar, maka non-P atau non-Q-nya salah, dan ketika P dan Q-nya salah, maka non-P atau non-Q-nya bernilai benar. 2. Negasi dari disjungsi. Kita sudah sering melihat pernyataan seperti ini. Beberapa kesalahan dalam membaca notasi tersebut adalah 3 kurang dari sama dengan 4. Seharusnya yang benar, pernyataan tersebut dibaca 3 kurang dari atau sama dengan 4. Pernyataan ini merupakan salah satu contoh disjungsi yang sering kita jumpai dalam pembelajaran matematika. Dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering menggunakan bentuk disjungsi. Misalnya, pada waktu ujian, siswa diperkenankan mengerjakan menggunakan pensil atau ballpoint. Dalam hal ini, pernyataan tersebut merupakan disjungsi P atau Q. Selanjutnya, apabila ada seorang siswa yang mengerjakan soal ujian menggunakan spidol, maka siswa tersebut telah melanggar ketentuan. Artinya, seorang siswa dikatakan melanggar ketentuan apabila tak satu pun di antara P atau Q dia penuhi. Jadi, ingkaran dari pernyataan P atau Q adalah pernyataan non-P dan non-Q. Jadi, negasi dari P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Hal ini ditunjukkan dalam tabel berikut. Di sini P-nya BBSS, lalu Q-nya BSBS, kemudian non-P-nya adalah lawan dari P.
non Q-nya lawan dari Q. Kemudian P atau Q itu adalah disjungsi dari P dan Q sehingga bernilai salah ketika kedua pernyataan bernilai salah. Lalu di sini untuk yang non P dan non Q itu adalah konjungsi dari kolom sebelah ini sehingga bernilai benar hanya ketika kedua pernyataan bernilai benar. Nah, setelah diperhatikan, dalam tabel di atas terlihat bahwa pada kolom P atau Q dan kolom non P dan non Q, nilai kebenarannya saling berkebalikan. Jadi ketika P atau Q-nya benar, maka non P dan non Q-nya salah, dan ketika P atau Q-nya salah, maka non P dan non Q-nya benar. Yang ketiga, negasi dari biimplikasi. Karena biimplikasi P jika dan hanya jika Q merupakan pernyataan yang setara dengan pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P, maka untuk menentukan negasi dari suatu biimplikasi cukup dengan mengingkar pernyataan jika P maka Q dan jika Q maka P. Oleh karena negasi dari suatu konjungsi sudah diketahui, maka dapat disimpulkan bahwa negasi dari jika P maka Q dan jika Q maka P adalah P dan non Q atau Q dan non P. Jadi, negasi dari P jika dan hanya jika Q ekuivalen dengan P dan non Q atau Q dan non P. Cermati dan diskusikan contoh berikut. 1. Tentukan ingkaran atau negasi dari pernyataan berikut. A. Ani cantik dan suka matematika. Maka ingkarannya adalah Ani tidak cantik atau tidak suka matematika. Jadi di sini P dan Q, maka ingkarannya adalah non P atau non Q. Kemudian yang B, kucing bukan binatang buas atau suka makan daging. Ingkarannya adalah kucing binatang buas dan tidak suka makan daging. Kemudian yang C, jika Ali sakit, maka ia tidak masuk sekolah. Ingkarannya adalah Ali sakit tetapi ia masuk sekolah. Di sini, jika P maka Q, ingkarannya adalah P dan non Q. Maaf, P kemudian konjungsi non Q. Konjungsinya bisa bermakna dan bisa juga bermakna tetapi. Maaf, bermakna tetapi. Kemudian yang D, persegi panjang merupakan jajaran genjang atau persegi merupakan belah ketupat. Di sini ingkarannya adalah persegi panjang bukan jajaran genjang dan persegi bukan belah ketupat. Lalu yang E, jika X kuadrat kurangi 3X ditambah 2 lebih besar dari 0, maka X lebih kecil dari 1 atau X lebih besar dari 2. Ingkarannya adalah X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 lebih besar dari 0 dan 1 lebih kecil atau sama dengan X lebih kecil atau sama dengan 2. Kemudian yang F, segitiga ABC siku-siku jika dan hanya jika A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Ingkarannya adalah segitiga ABC siku-siku dan A kuadrat ditambah B kuadrat tidak sama dengan C kuadrat atau A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat dan segitiga ABC bukan segitiga siku-siku. Contoh yang kedua, tentukan ingkaran atau negasi dari kalimat berikut. Yang A, jika P maka Q dan non Q. Kemudian yang B, jika P maka Q atau non R. Kemudian yang C, jika P maka Q atau non Q dan R. Kemudian atau S. Penyelesaiannya untuk yang A, negasi dari jika P maka Q dan non Q ekuivalen dengan negasi dari jika P maka Q atau negasi dari non Q. Ekuivalen dengan P dan non Q atau Q. Kemudian untuk yang B, negasi dari jika P maka Q atau non R ekuivalen dengan P dan negasi dari Q atau non R. Akan ekuivalen dengan P dan non Q dan R. Kemudian yang C, negasi dari jika P maka Q atau
non Q dan R, kemudian atau S. Ekuivalen dengan negasi dari jika P maka Q atau negasi Q dan R dan negasi S. Ekuivalen dengan negasi dari jika P maka Q dan negasi dari non Q dan R dan negasi S. Ekuivalen dengan P dan non Q dan Q atau non R dan non S.